Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi berkat rahmat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Di dalam podcast Mutiara hari ini, kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-300 yang kali ini akan mengangkat judul Makna Menjadi Kepala dan Bukan Ekor. Nas firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, urapi hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu agar kami mengerti, dan oleh karena pimpinan Roh-Mu kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan mengenai Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ayat ini banyak kali menjadi sebuah khotbah yang favorit ya. Khotbah yang memotivasi jemaat bahwa kalau engkau di dalam Tuhan, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Ya. Biasanya kebenaran firman Tuhan ini merupakan janji yang sering diklaim di dalam setiap doa kita. Bahkan maaf kata hari-hari ini ada yang ditambahkan dengan ayat ini, yakni embel-embel. Kalau saudara memberikan persembahan persepuluhan, buah sulung, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lalu ditambahkan seperti itu. Seolah-olah oleh karena persembahan itu, saudara akan membuka kunci berkat katanya. Kunci kelimpahan katanya. Dan selalu ada embel-embel yang menawarkan ya kemakmuran ya. Di dalam khotbah-khotbah pester akhir-akhir ini, saudaraku ya. Sebenarnya udah sejak lama sih saya mendengarkan firman yang digaungkan mengenai engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu biasanya akan dikaitkan dengan pencapaian-pencapaian saudara secara pribadi ya. Karena penafsiran itu ternyata setelah ditelusuri lebih mendalam itu adalah penafsiran yang keliru. Ya. Seakan-akan bahwa nas firman itu ditujukan kepada pribadi lepas pribadi secara individual. Ya. Contohnya, misalnya saudara ada di sekolah. Maka relevansi dari nas ini ialah kalau engkau ada di sekolah menjadi seorang siswa atau mahasiswa di sebuah kampus, maka engkau adalah kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Engkau harusnya menjadi orang yang paling cerdas berprestasi di kelas atau di kampusmu, sehingga engkau bisa lulus dengan summa cum laude, ya, mendapatkan nilai terbaik, nilai tertinggi. Nah, masalahnya sekarang relevansinya akan jadi tidak nyambung ketika di kampus atau di sekolah itu nggak cuma kita orang Kristen, ada orang Kristen yang lain tentunya. Lah kalau dalam berprinsip engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, siapa yang akan jadi kepalanya? Semuanya kan Kristen, orang percaya. Dan saya juga banyak kali melihat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, kalau orang menerapkan nas firman Tuhan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, akhirnya
Bagaimana kalau keadaan saudara adalah seorang karyawan atau saudara adalah seorang bawahan dan engkau memiliki atasan ternyata orang Kristen juga? Apakah lantas bahwa atasanmu itu justru yang menggenapkan firman Tuhan bahwa ia menjadi kepala dan saudara yang menjadi ekor? Tentu tidak seperti itu. Harusnya ya. Lebih-lebih kita ngelihat fakta ya. Di kantor atau di tempat kita bekerja, ternyata atasan kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan non-Kristen, orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi apakah lantas dikatakan bahwa dia itu kepala dan kita ekor? Nah, ini sulit sekali ya. Kita mencocok-cocokkan atau istilah orang tuh cocokologi ayat-ayat firman Tuhan. Kita harus melihat dalam sudut pandang bagaimana nas firman Tuhan ini disampaikan di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu. Dan secara keseluruhan Ulangan 28 itu berisi ucapan berkat dan dilanjutkan dengan ucapan kutuk. Konteksnya ini disampaikan kepada bukan individu, bukan pribadi-pribadi. Ini disampaikan secara komunal, saudaraku ya. Jadi dalam satu kesatuan bangsa itu, ya, Tuhan memberikan janjinya kepada seluruh bangsa itu dalam satu konteks mereka adalah umat Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat bangsa itu melampaui bangsa-bangsa lain. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Secara analogi, kepala ini adalah yang mengatur. Jelas ya. Jadi kemana kepala ini berjalan ya, ekor akan mengikuti. Ya, saudara pernah adakah ngelihat ya binatang yang ekornya duluan yang maju yang menentukan arah? Ya, ada sih yang namanya undur-undur ya. Tapi undur-undur pun saya percaya gerakannya mundur pun diatur oleh kepalanya seperti itu. Nah, secara umum ya, memang kepala yang akan mengatur, memimpin pergerakan-pergerakan itu ya. Dan sementara ekor hanya mengikuti. Nah, masalahnya ini jangan kiranya ayat ini ditafsirkan bahwa itu sifatnya individualis. Artinya hanya berlaku kepada pribadi-pribadi Kristen yang harus mengejar semuanya itu. Saya berdoa, saya berharap supaya saudara bisa memahami nas kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa yang dimaksud oleh Tuhan dan dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di dalam ulangan ini ialah Tuhan menjanjikan bangsa Israel akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam konteks di ayat sebelumnya itu bicara soal pinjam meminjam ya. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka tidak akan meminjam. Tetapi justru mereka yang akan memberikan pinjaman. Dan ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam Ulangan 28 itu. Dengan syarat di sini bahwa mereka harus menunjukkan telinga mereka dan mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan dan menaatinya atau menurutinya dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tentu tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tadinya ditindas di Mesir. Kemudian mereka seperti kehilangan harga diri, kehormatan mereka. Mereka yang seharusnya adalah umat kepunyaan Tuhan kok diperlakukan lebih rendah daripada budak. Bahkan mereka diperlakukan dengan sangat amat tidak manusiawi. Tetapi ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka harus dididik dari awal oleh Tuhan dengan cara hidup umat Tuhan. Karena mereka terbiasa selama kurang lebih berapa ratus tahun ya, 400 tahun kalau tidak salah. Ya, mereka dalam perbudakan ya Mesir. Dan mereka terbiasa dengan cara hidupnya orang Mesir, dengan gaya hidupnya orang Mesir, dengan tujuan hidupnya orang Mesir. Bahkan mereka terbiasa juga melihat dewa-dewi sesembahannya orang Mesir. Di situ mereka hampir tidak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan mereka tidak mengenal Tuhan. Dan ketika Tuhan teringat akan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan mengutus Musa ditemani oleh saudaranya Harun, mereka akhirnya membebaskan bangsa itu dari tanah perbudakan.
Dan dalam perjalanan berikutnya, Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan umatnya ditandai dengan hukum Taurat ya. Jadi ada 5 kitab Torah itu ya. Di situ semuanya termaktub ya, termasuk dalam kitab Tanak secara luar biasa. Itu di dalamnya ada begitu banyak ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang eksklusif hanya diberikan kepada bangsa Israel sebagai sebuah ikatan perjanjian ya, makanya disebut perjanjian lama. Ikatan Tuhan dengan bangsa Israel, hanya bangsa Israel saudaraku ya. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Ini tidak berlaku bagi orang-orang goyim atau orang non-Israel seperti kita. Ya, ikatan itu adalah sebuah syarat daripada Tuhan bahwa Ia berkenan berjalan bersama umat itu. Ya. Dan akhirnya di situ dijanjikan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena bangsa Israel tentu tahu bagaimana rasanya jadi ekor. Ya, ketika mereka di tanah Mesir ya, di tanah Goshen mereka diperlakukan seperti budak ya. Budak itu ekor ya, harus menurut kepada yang ngatur ya, Firaun pada masa itu. Nah, janji-janji itu diberikan kepada mereka dalam konteks komunal ya, bukan dalam konteks pribadi. Jadi sekali lagi saudaraku, saya berharap saudara jangan diiming-imingi dengan janji-janji palsu ya, yang disampaikan atau pengajaran-pengajaran yang keliru yang berkata bahwa nas ini bersifat individual ya. Jadi kalau saudara setia ikut Tuhan katanya, ditambah lagi ada embel-embel setia memberikan persepuluhan dan buah sulung dan korban syukur dan janji iman dan sebagainya, saudara dijanjikan katanya saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lalu ada yang bersaksi, oh benar, saya bersaksi seperti ini, saya diangkat, dipromosikan. Saudara hati-hati, ada begitu banyak hari-hari ini orang bersaksi, akhirnya kesaksiannya tuh dibuat-buat, bernubuat, dan akhirnya kesaksiannya nubuatnya dibuat-buat juga, saudara ya. Karena ketika orang menyelidiki, banyak sekali, maaf ya, dalam kalangan karismatik yang banyak sekali yang katanya berkarunia-karunia roh, ternyata itu semua adalah settingan. Maka saya mau bilang kepada saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, khususnya juga hamba-hamba Tuhan, beritakanlah Injil kebenaran firman Tuhan dengan seutuh-utuhnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan tanpa berharap suatu hal yang fenomenal gitu ya, yang membuat segala sesuatu itu viral, yang membuat mata tertuju kepada saudara. Saya pikir, saya rindu menjadi seperti Yesus, bahwa kita harus menyampaikan kebenaran firman itu tidak hanya benar, tetapi juga penuh kuasa. Hari-hari ini orang di sosial media atau di YouTube dan sebagainya saling berdebat. Perdebatan mereka bicara soal mana pengajaran yang paling benar. Ya, jadi ada satu sinode dengan sinode lain, gereja dengan gereja lain, itu berlomba-lomba atau bersaing untuk pengen jadi yang paling benar gitu ya. Namun ketika saya ngelihat yang katanya mau bersaing paling benar, kalau saya dengar apa pengajarannya, kebenaran firmannya disampaikan, semua yang disampaikan tuh benar. Ya, seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam kepala, pemimpin-pemimpin agama, mereka khotbah itu benar, mereka mengupas Torah, mungkin mengupas hukum Taurat itu dengan fasih, dengan lancar. Tetapi yang membuat mereka berbeda dengan Kristus ialah mereka tidak menyampaikan itu dengan kuasa. Saya pikir ini menjadi sebuah PR bagi setiap kita ya. Bahwa mari ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita jujur, kita tulus. Dan Tuhan turut bekerja di dalam pemberitaan firman kita. Kita menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa, yang membuat setiap telinga yang mendengar akan dicengkram oleh Tuhan, yang membuat setiap hati akan tertuju hatinya kepada Tuhan, yang membuat mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Bukan cuma soal argumen-argumen yang paling benar, yang paling valid seperti itu, karena aku S2, S3 teologi ya. Tapi ketika saudara menyampaikan firman Tuhan, apa yang saudara sampaikan tidak lebih hanya sekedar sebuah wacana, sebuah konsep-konsep ya, yang benar adanya, tetapi tidak ada kuasa di balik semua itu.
Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara memandang kebenaran ini bahwa sebagai umat Tuhan yang komunal, maka saudara harusnya menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi secara komunitas ya, semua orang percaya tuh harusnya seperti itu. Menjadi orang Kristen secara general, harusnya saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi dalam konteks yang jangan diartikan secara individu. Ya, saudara menjadi teladan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Ya, mau berprestasi atau tidak, yang penting saudara secara karakter menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik, yang ikhlas ya saudara ya. Di dalam segala perbuatan saudara juga, saudara bukan orang yang jahat, bukan orang yang memanfaatkan kesempatan dan melakukan hal-hal yang buruk. Punyalah buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Setidaknya seperti itulah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang sementara sedang bekerja, ya, dan engkau punya jabatan yang rendah, engkau mungkin saja memulai satu pekerjaan dan engkau dipandang hina oleh orang lain, ya, tidak usah kecewa, ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan nantikanlah Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Semua didikan, semua tempaan, semua kerja keras dan ketekunan yang saudara lakukan, sekalipun tidak dilihat oleh atasan, dan mungkin saja orang lain yang akan dipuji dari ketimbang saudara, biarlah semua itu Tuhan yang ngelihat yang tersembunyi itu. Karena suatu saat kelak, Ia pasti akan membuka jalannya. Ingatlah kisah Yusuf, ya, yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Maka Tuhan berkuasa untuk mengangkat seorang narapidana ini, ya, narapidana Israel di tanah orang Mesir, menjadi orang nomor 1. Sekalipun secara jabatan dia orang nomor 2 di bawah Firaun, tetapi dalam kekuasaan Ia sang pengatur, Ia adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh hidup di dalam kebenaran dengan apapun posisi kami hari ini, apapun jabatan kami hari ini, apapun pencapaian kami hari ini. Kami percaya semuanya itu kami kerjakan dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Bapa, tolong kami, mampukan kami berjalan dalam rencana-Mu. Tuntun kami hari demi hari Tuhan, agar kami boleh menyaksikan keberhasilan demi keberhasilan, oleh karena tangan Tuhan yang menyertai kami, Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Dan kami selalu diingatkan supaya kami jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau hati kami serong dan berubah setia daripada Engkau, Tuhan. Kami percaya ketika kami memulai dengan sungguh-sungguh, kami pun mau mengakhiri segalanya, mencapai garis finish dalam keadaan yang sungguh-sungguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau kekal selama-lamanya. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.